Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Liambolidina dengan NPM 18223211. Saya merupakan mahasiswa dari kelas Literasi Manusia dan Pembentukan Karakter 3 Logistik C. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Logistik dan Bisnis dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit studi kasus mengenai performance management. Selamat menonton. Di suatu perusahaan logistik XYZ sedang menghadapi dua masalah utama. Yang pertama, produktivitas gudang rendah, ditandai dengan keterlambatan dalam proses sortir dan pengepakan suatu barang. Yang kedua, keluhan pelanggan meningkat karena keterlambatan pengiriman sehingga reputasi perusahaan menurun. Manajemen menyadari bahwa masalah ini bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut kinerja SDM di dalam perusahaan. Maka mereka memutuskan untuk menerapkan sistem manajemen kinerja yang lebih struktur. Wah, rupanya ada masalah nih pada suatu perusahaan mengenai performance manajemennya. Jadi, kita akan melakukan analisis permasalahannya. Setelah dilakukan evaluasi, ditemukan beberapa akar masalah. Yang pertama, tidak adanya target kerja yang jelas untuk staf gudang. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan feedback terhadap performa karyawan. Yang ketiga, ada kurangnya pemantauan berbasis data untuk mengevaluasi kinerja secara berkala. Manajemen menyadari pentingnya sistem manajemen kinerja yang efektif agar karyawan bekerja sesuai tujuan dari perusahaan. Setelah dilakukan analisis permasalahan, langkah selanjutnya kita menerapkan performance management di perusahaan tersebut. Jadi, manajemen menerapkan 4 langkah utama performance management. Yang pertama ada perencanaan kinerja atau performance planning dengan menyusun target harian dan mingguan untuk staf gudang seperti jumlah paket yang harus disortir dan diproses tepat waktu. Yang kedua, menyelaraskan target individu dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pemantauan kinerja atau performance monitoring menggunakan dashboard digital untuk memantau progres harian. Terus, supervisor harus melakukan pengecekan rutin dan melakukan pencatatan waktu proses. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja atau performance review, yaitu setiap hari Minggu dilakukan evaluasi performa berdasarkan data yang objektif dan karyawan dengan kinerja baik diberi pengakuan dan yang masih kurang diberi pencatatan untuk perbaikan. Yang terakhir dilakukannya pengembangan kinerja, yaitu performance development, dengan memberikan pelatihan efisiensi kinerja dan penggunaan alat bantu otomasi ringan, dan menerapkan sistem coaching antar senior dan junior di gudang. Dari studi kasus yang tadi, memang seharusnya perusahaan XYZ menerapkan performance management dengan menerapkan 4 langkah yang tadi sudah disebutkan. Dalam waktu 3 bulan setelah sistem ini atau performance management ini diterapkan, dapat mengakibatkan produktivitas gudang meningkat secara 25%, keluhan pelanggan menurun sebanyak 40%, dan kepuasan kinerja staf meningkat karena mereka merasa dipantau dan dihargai. Jadi dengan menerapkannya performance management di dalam suatu perusahaan XYZ ini dapat menghasilkan 3 poin tersebut. Jadi diharapkan untuk perusahaan tersebut dapat menerapkan performance management. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa performance management bukan hanya sebagai alat evaluasi saja, tetapi juga strategi untuk meningkatkan produktivitas dan layanan. Jadi yuk kita terapkan sistem manajemen kinerja yang tepat di tempat kinerja kita. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video.